Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Apa kabar Anda di hari ini? Saya harapkan kalian masih dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, di video kali ini saya akan membahas masih tidak jauh dari seputar telat bayar, gagal bayar, dan tidak mampu bayar utang di pinjaman online. Kenapa selalu dibahas berulang-ulang? Karena saya yakin ini masih akan menjadi pertanyaan-pertanyaan yang mungkin timbul ketika kalian mengalami telat bayar, gagal bayar, atau tidak mampu bayar di pinjaman online. Yaitu ada yang sampai bertanya apakah ada DC lapangan, apakah diproses ke jalur hukum, apakah akan dipenjara, dan berbagai macam pertanyaan yang timbul ketika kalian mengalami kepanikan karena mempunyai permasalahan utang di pinjaman online. Jadi kalau misalkan kalian ingin tahu solusinya, silahkan disimak video sampai selesai, karena solusinya pasti dicantumkan atau dilampirkan ataupun disampaikan di akhir video ini. Nah, buat teman-teman yang saat ini mungkin sedang mengalami kesulitan ketika Anda menggunakan pinjaman online yang awalnya berusaha merawatnya, berusaha membayar tepat waktu, dan akhirnya karena keadaan ekonomi kalian terpaksa telat bayar, bahkan tidak mampu lagi membayar utang di pinjaman online. Berbagai pola-pola penagihan yang dikirimkan oleh DC Pinjol, ada yang langsung telepon, ada yang mengirimkan chat WhatsApp, ada juga yang langsung mengirimkan email. Nah, itu berbagai pola penagihan yang dikirimkan oleh DC pinjaman online tersebut. Konsepnya hanya untuk menakut-nakuti kalian. Jadi ketika diterima oleh orang yang baru pertama kali mengalami telat bayar atau gagal bayar di pinjol, akan berpotensi menimbulkan ketakutan yang luar biasa dan mungkin akan melakukan pembayaran utang tersebut dengan berbagai cara. Ada orang yang sampai menjual rumahnya untuk membayar utang di pinjol, ada yang sampai menjual tanah, menjual aset-aset berharganya, padahal hal itu tidak perlu dilakukan jika memang kalian sudah tidak mampu lagi membayar utang di pinjaman online, karena segala resiko kredit ketika kalian gagal bayar di pinjol itu sudah ditanggung sepenuhnya oleh pemberi pinjaman. Dan banyak perusahaan pinjaman online yang sudah diwajibkan oleh OJK untuk bekerja sama dengan asuransi. Jadi ketika ada nasabahnya yang telat bayar atau gagal bayar, itu seharusnya utang dari nasabah tersebut sudah diklaim ke asuransi. Jadi kalau ada nasabah yang terus ditekan oleh debt collector pinjaman online itu agar pinjaman online mendapat dua keuntungan, yaitu mendapatkan pembayaran dari asuransi, lalu mendapatkan pembayaran dari nasabah yang gagal bayar tersebut. Jadi buat teman-teman semua, ketika mengalami kesulitan, tidak mampu lagi membayar utang di pinjol, itu sebenarnya tidak harus memikirkan masalah DC lapangan, masalah akan dipenjara, masalah asas atau akan diproses ke jalur hukum dan sebagainya. Karena itu sebenarnya hanya untuk menakut-nakuti kalian saja. Jadi kalau kalian takut, diharapkan akan melakukan pembayaran. Sebaiknya ketika kalian sudah mengalami kesulitan tersebut, tetap tenang saja, karena ada solusi lain selain kalian harus membayar utang di pinjol dengan menjual aset-aset berharga kalian. Itu akan semakin menghancurkan perekonomian kalian dan kalian akan semakin dimiskinkan oleh pinjaman online. Nah, bagaimana solusinya ketika kalian sudah mengalami kesulitan, tidak mampu lagi membayar utang di pinjaman online? Yang harus kalian lakukan adalah tetap tenang dan perbanyak pengetahuan tentang bagaimana cara menghadapi DC lapangan dan undang-undang atau peraturan-peraturan OJK apa saja yang harus kalian pelajari tentang cara-cara penagihan debt collector pinjaman online, cara penagihan pinjol, dan aturan-aturan pinjaman online lain yang sudah ditetapkan dan diatur oleh otoritas jasa keuangan. Dengan seperti itu, ketika kalian didatangi DC lapangan, kalian sudah siap dengan segala macam ilmu yang sudah kalian pelajari. Karena dengan seperti itu akan membuat kalian lebih tenang daripada kalian harus terus-terusan merawat pinjol tersebut dengan cara menjual aset-aset berharga kalian. Jangan sampai, sekali lagi jangan sampai dilakukan ketika kalian mengalami kesulitan gagal bayar di pinjol, membayar utang di pinjol dengan cara membuat utang baru. Jangan gali lubang tutup lubang, jangan menjual rumah, jangan menjual tanah, jangan menjual aset-aset berharga milik kalian. Karena itu akan memiskinkan kalian dan tidak mampu lagi bangkit dari keterpurukan. Jadi baiknya solusi yang terbaik ketika kalian sudah tidak mampu lagi membayar utang di pinjol adalah gagal bayarkan semuanya. Insya Allah kalian akan baik-baik saja, walaupun gagal bayar di puluhan juta, di puluhan pinjol, pasti ada solusi lain selain harus menjual aset-aset berharga milik kalian. Tetap semangat, pasrahkan semua ini sama Allah, karena Allah yakin akan membantu kalian jika kalian sungguh-sungguh memohon pertolongan dan memohon bantuan Allah Subhanahu wa taala. Segala urusan dunia milik Allah, jadi kalian serahkan semua pada Allah, pasrahkan, ikhlaskan.
ini sudah terjadi dan tidak bisa diulang lagi. Yang jelas kalian jangan mengulangi kesalahan yang sama, terus-terusan merawat pinjol dan akhirnya menghancurkan kehidupan kalian di kemudian hari. Tetap semangat, tetap pelajari segala macam cara-cara untuk menghadapi DC pinjol, dan perlu kalian ketahui bahwa ketika kalian gagal bayar di pinjol itu tidak akan dipenjara, tidak akan diproses ke jalur hukum pidana, dan tidak akan pernah terjadi sesuatu yang seperti yang kalian pikirkan. Semua akan terbaik-baik saja seiring berjalan waktu dan tidak pernah terjadi masalah besar ketika kalian gagal bayar di pinjaman online. Tetap semangat, perjuangkan masa depan kalian, perjuangkan masa depan keluarga kalian, dan jangan pernah lagi memperjuangkan masa depan pinjaman online. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.